Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelembagaan pembangunan pertanian. Peningkatan produksi pertanian selama ini seringkali belum disertai dengan peningkatan pendapatan dan juga kesejahteraan petani secara signifikan. Hal ini salah satunya disebabkan karena lemahnya kelembagaan atau institution di bidang pertanian. Padahal kelembagaan ini merupakan salah satu faktor penting yang dapat mengakselerasi peningkatan produktivitas dan juga kesejahteraan pelaku usaha tani. Kelembagaan dalam artian sempit bisa kita definisikan sebagai sebuah entitas ataupun kelompok organisasi yang berisi himpunan individu-individu yang sepakat untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan dalam artian luas, kelembagaan tidak hanya sebatas entitas, tetapi juga berisikan nilai-nilai, norma-norma, aturan, budaya yang mengatur perilaku dan tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kelembagaan berdasarkan entitas pembentuknya bisa kita bagi atas 4. Yang pertama adalah kelembagaan petani, yang kedua kelembagaan pemerintah, yang ketiga kelembagaan swasta, dan yang keempat kelembagaan LSM. Kelembagaan petani adalah kelembagaan yang dibentuk oleh kelompok-kelompok masyarakat tani, baik berupa kelompok tani, kemudian gabungan kelompok tani dan juga koperasi. Sedangkan kelembagaan pemerintah biasanya lebih aktif dalam bidang kelembagaan penyuluhan, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun kelurahan. Sedangkan kelembagaan swasta biasanya bergerak di bidang pengadaan sarana produksi, penyedia layanan keuangan dan juga pengangkutan. Sedangkan kelembagaan LSM lebih aktif di bidang pengujian dan juga penyuluhan. Nah, kelembagaan pertanian ini berisikan norma ataupun kebiasaan yang terstruktur, terpola, dan juga telah dipraktekkan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini terkait juga dengan penghidupan di bidang pertanian yang ada di pedesaan. Oleh karena itu, kelembagaan pertanian ini bisa kita jadikan sebagai suatu entry point untuk menggerakkan sistem agribisnis yang ada di pedesaan. Nah, kelembagaan pertanian menurut Basuki et al. Terdiri dari berbagai jenis kegiatan, baik dalam penyediaan input, penyediaan modal, penyediaan tenaga kerja, penyediaan lahan dan air, kelembagaan di bidang usaha tani, kelembagaan di bidang pengolahan hasil-hasil usaha tani, kelembagaan di bidang pemasaran, dan juga kelembagaan dalam penyediaan informasi. Kelembagaan petani dalam hal pembangunan pertanian memiliki peran yang sangat penting karena kelompok tani bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bagi petani untuk meningkatkan produktivitas usaha taninya. Kelembagaan petani ini bisa mempererat interaksi dan juga mengasah jiwa kepemimpinan kelompok, kemudian mengarahkan jiwa kerjasama antar petani, mempercepat proses difusi inovasi dan juga teknologi baru, kemudian meningkatkan kemampuan pengembalian pinjaman bagi petani, meningkatkan orientasi pasar petani, dan juga dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi dan pengawasannya oleh petani. Jika kita kaitkan dengan konteks agribisnis, maka kelembagaan agribisnis ini terkait dengan institusi yang bergerak di bidang agribisnis yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku individunya. Nah, kelembagaan agribisnis bisa kita bagi atas beberapa. Yang pertama adalah kelembagaan di bidang penyedia input, kemudian kelembagaan petani, kelembagaan di bidang output atau agroindustri, kelembagaan di bidang pemasaran hasil pertanian, dan juga kelembagaan penunjang pertanian. Untuk kelembagaan penunjang pertanian bisa berupa penelitian, penyuluhan, pembiayaan, pengangkutan, konstruksi maupun kelembagaan. Nah, karena kelembagaan itu sendiri cukup banyak dan juga terdiri dari individu yang beragam, maka perlu kita membentuk adanya kemitraan antar lembaga tersebut. Jadi ada kelembagaan itu yang dikembangkan oleh kemitraan antara instansi pemerintah dan juga masyarakat yang kita kenal sebagai public-private partnership. Nah, biasanya kemitraan seperti ini nanti akan diikat dalam sebuah perjanjian atau kontrak kerjasama antara lembaga publik dan juga sektor swasta yang memungkinkan adanya partisipasi bagi masyarakat. Nah, dengan melakukan kemitraan semacam ini, maka diharapkan ada pembagian peran dan tanggung jawab secara bersama, kemudian juga pembagian risiko dan juga akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan. Dengan adanya kemitraan seperti ini, maka bisa kita ambil manfaat ya dari adanya kemitraan tersebut. Yang pertama dalam hal
pengembangan metode perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proyek pembangunan. Kemudian kemitraan juga bisa mendorong penghematan biaya proyek, memperbaiki mutu kinerja dan pemanfaatan inovasi, dan juga perbaikan teknis dan manajemen. Dengan kemitraan juga bisa memanfaatkan sumber daya personal dan juga swasta untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh sumber daya publik, dan juga menumbuh kembangkannya akses terhadap sumber daya baru yang dimiliki oleh swasta. Nah, kemitraan dalam hal ini bisa dilakukan untuk berbagai jenis kegiatan seperti konseptualisasi proyek, kemudian desain, perancangan finansial, konstruksi, operasional, pemeliharaan, pungutan, dan juga pengelolaan program. Dalam proses kelembagaan ini juga kita perlu memperhatikan pentingnya sosial kapital atau modal sosial dalam penguatan kelembagaan, di mana penguatan kelembagaan ini bisa dilakukan dengan fokus pada penguatan network atau jaringan seperti yang dikemukakan oleh Putnam. Kemudian juga bisa difokuskan pada upaya untuk menumbuhkan saling kepercayaan atau trust menurut Fukuyama. Nah, dengan adanya kelembagaan ini juga bisa memperkuat jaringan komunikasi dan interaksi yang lebih luas antar lembaga. Kemudian hal ini bisa diharapkan terjadi pertukaran informasi sehingga juga bisa mendorong terbukanya peluang ya untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan juga kesejahteraan bagi petani. Nah, dengan dikuatkannya modal sosial dalam kelembagaan ini diharapkan bisa mendorong terjadinya penguatan kelembagaan di masyarakat pedesaan. Ya. Kemudian juga kelembagaan ini bisa memanfaatkan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, di mana kearifan lokal ini mengandung unsur-unsur yang bersifat spiritual, belief, ya, falsafah hidup, dan juga kebiasaan hidup yang berkaitan dengan etika ataupun sopan santun masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Contoh kearifan lokal yang terkenal adalah Trihita Karana di masyarakat Bali yang mengandung nilai-nilai keseimbangan kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Nah, seiring dengan berkembangnya revolusi hijau, maka dibentuklah oleh pemerintah beragam kelembagaan di bidang pertanian, baik kelompok tani, kelompok pendengar, dan lain-lain sebagainya. Namun juga dalam hal ini, kelembagaan-kelembagaan lokal itu menjadi semakin lemah ya, dan menjadi tidak efektif. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya perlu menghidupkan kembali kelembagaan-kelembagaan tradisional yang mengusung nilai-nilai kearifan lokal. Karena dalam nilai kearifan lokal ini sebenarnya menurut Condronegoro sangat kaya dengan nilai-nilai solidaritas, ya, semangat saling berkorban, dan juga semangat untuk berusaha secara bersama-sama. Nah, kelembagaan pertanian menurut Moser ini berupa lokalitas usaha tani, di mana kelembagaan pertanian itu bisa bergerak di bidang pemasaran, penelitian dan pengujian, penyuluhan, penyedia sarana produksi, penyedia jasa keuangan, dan juga pengolahan dan pemasaran serta transportasi hasil pertanian. Nah, kelembagaan di tingkat lokal ini juga harus memiliki akses ya terhadap kelembagaan-kelembagaan sejenis, baik yang ada di tingkat nasional ataupun regional, di mana terjadi hubungan yang erat dan juga koordinasi antar kelembagaan lokal dan regional. Nah, dengan adanya hubungan seperti ini dapat memperkuat peran kelembagaan-kelembagaan yang ada di berbagai tingkat, baik lokal ataupun nasional dan regional, baik dalam hal kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pengolahan atau industri, kelembagaan transportasi, pembiayaan, penelitian, pengujian, maupun kelembagaan sarana produk ya. Nah, ada beberapa jenis kelembagaan. Yang pertama, misalnya kita lihat dari kelembagaan penelitian dan pengujian. Nah, biasanya di tingkat lokal ini berupa local verification trial atau peta pengujian lokal yang dilakukan oleh penyuluh, petani maju, ataupun oleh penggiat LSM. Kelembagaan penelitian dan pengujian ini berfungsi untuk menguji efektivitas sarana produksi, alternatif teknik budidaya tanaman, dan juga efektivitas peralatan atau mesin pertanian. Sedangkan untuk kelembagaan penyuluhan ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian di tingkat wilayah pembantu bupati ya pada era tahun 70-an, sedangkan pada era tahun 1995 hingga 2000 lebih banyak dilakukan oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian. Untuk kelembagaan penyedia sarana produksi biasanya lebih banyak dilakukan oleh
BUMN ataupun oleh swasta, sedangkan di tingkat kelurahan biasanya dilakukan oleh koperasi unit desa ataupun oleh koperasi kelompok tani. Untuk kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil bisa dilakukan oleh BUMN, yakni Bulog, ataupun oleh swasta dan juga koperasi dan KUD. Ya. Untuk kelembagaan keuangan di bidang kredit, secara konvensional dilakukan oleh pihak bank. Dalam hal ini adalah BRI yang sangat dominan dalam pelaksanaan program BIMAS tahun 70-an ya, dengan dibentuknya BRI unit desa. Sedangkan di tingkat masyarakat atau non formal bisa berupa pedagang, tengkulak ataupun pelepas uang. Nah, kelembagaan di bidang pengangkutan atau transportasi itu lebih banyak dikelola oleh pihak swasta ya, sedangkan kelembagaan pengangkutan yang dikelola oleh petani masih sangat minim. Baik, itu pembahasan kita tentang materi kelembagaan dalam proses pembangunan pertanian pada hari ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.